Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sungguh senang dan bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online GKI Mawar Syaron Semarang. Mari sebelum kita masuk dalam sesi pujian penyembahan, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa ikut memuji dan menyembah Tuhan dan kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Mari sama-sama terus belajar menjadi serupa dengan Kristus dan biarlah ibadah online kali ini bisa memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap berpengharapan dalam Yesus. God bless you all. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua dimanapun kita berada. Mari kita mau persiapkan hati kita. Kita mau menerima suatu pesan yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Kita sama-sama sebelumnya mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, biarlah di setiap hati kami, di setiap pikiran kami Tuhan, kami bisa tenang menghadapi setiap masalah yang ada. Walaupun di sekitar kami Tuhan, banyak virus, banyak kuman, banyak masalah Tuhan, masalah perekonomian mungkin, atau masalah apa yang kami hadapi Tuhan. Tapi biarlah hari ini kami mau landaskan semuanya itu Tuhan, kami mau letakkan semuanya itu di bawah kaki-Mu. Karena saat ini Tuhan kami mau menyenangkan Engkau, kami mau memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya Allah dalam kehidupan kami, Allah yang mampu Tuhan untuk mengangkat setiap kami dari permasalahan kami, dari pergumulan kami Tuhan kepada suatu kemenangan. Dan kami gak mau lihat Tuhan seberapa masalah kami yang kami pikul pada hari ini Tuhan, tapi kami mau lihat Tuhan bahwa Engkau lebih besar dari setiap masalah kami, Engkau jauh terlebih besar Tuhan dari setiap pergumulan kami. Biarlah kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan, biarlah kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari bertahta atas pujian penyembahan setiap kami. Kami mau nyatakan Engkau yang berkuasa Tuhan. Kesesakan
rasakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, selalu beserta kami. Percaya kuasa-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena anugerah-Mu ajaib buat setiap kami. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like You have loved me. Break my heart for what breaks Yours. Everything I am for Your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes, Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like You have loved me. Break my heart for what breaks Yours. Everything I am for Your kingdom's cause. As I walk
Shalom saudara, di bulan ini kita sudah banyak belajar tentang kerendahan hati. Saya percaya kita sudah banyak diberkati oleh pesan firman Tuhan. Kalau bicara mengenai kerendahan hati, saya jadi teringat dengan sebuah cerita, kisahnya seperti demikian. Pada suatu sore yang cerah, seorang cendekiawan ingin menikmati pemandangan laut dengan menyewa sebuah perahu nelayan dari tepi pantai. Nah, setelah harga sewa per jam disepakati, mereka melaut tidak jauh dari bibir pantai. Melihat nelayan terus bekerja keras, mendayung perahu tanpa banyak bicara, sang cendekiawan bertanya, "Apa Bapak pernah belajar ilmu fisika tentang energi angin dan matahari?" "Tidak," jawab nelayan itu singkat. Cendekiawan melanjutkan, "Jika demikian Bapak telah kehilangan seperempat peluang kehidupan Bapak." Nelayan cuma mengangguk-angguk membisu. "Apa Bapak pernah belajar filsafat?" tanya cendekiawan. "Belum pernah," jawab nelayan itu singkat sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Cendekiawan melanjutkan, "Jika demikian, Bapak telah kehilangan peluang lagi, seperempat dari peluang kehidupan Bapak." Si nelayan kembali cuman mengangguk-angguk membisu. "Apa Bapak pernah belajar dan bisa berkomunikasi dengan bahasa asing?" tanya cendekiawan. "Tidak bisa," jawab nelayan itu singkat. "Aduh, jika demikian Bapak telah total kehilangan 3/4 dari peluang kehidupan Bapak." Tiba-tiba, angin kencang bertiup keras dari tengah laut. Perahu yang mereka tumpangi pun oleng hampir terguling. Dengan tenang, nelayan bertanya kepada cendekiawan, "Apa Bapak pernah belajar berenang?" Dengan suara gemetar dan muka pucat ketakutan, orang itu menjawab, "Tidak pernah, Pak." Nelayan pun memberi komentar dengan percaya diri, "Jika demikian, Bapak telah kehilangan semua peluang hidup Bapak." Saya percaya bahwa kerendahan hati merupakan kunci dari kehidupan. Oleh karena itu, pada minggu ini saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar dari Tuhan Yesus sendiri yang menjadi contoh utama dalam kehidupan kita. Saya ingin kita belajar bersama-sama di minggu ini dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Mari kita buka bersama-sama. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 29 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Minggu ini saya mau ajak kita untuk merenungkan ayat ini. Saya beri judul khotbah pada hari ini, Belajar dari Yesus. Belajar dari Yesus. Kata ajakan marilah kepadaku di sini adalah sebuah undangan untuk mendekat. Artinya memerlukan keputusan kita setiap hari untuk kita meresponi apa yang jadi tawaran dari Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, mendekat untuk apa? Tentu mendapatkan kelegaan. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana kita mendapatkan kelegaan. Menurut ayat ini dikatakan bahwa kita mendapatkan kelegaan itu dengan mengenakan kuk yang Yesus akan pasang. Saudara mungkin berpikir, saya sudah berbeban berat, kok malah Tuhan mau memasangkan beban yang ringan, maksudnya apa? Karena kita hidup di perkotaan, marilah sejenak untuk kita mengerti konteks pertanian zaman itu. Saya ingin Anda memperhatikan gambar dari sepasang lembu yang sedang membajak sawah. Kalau saudara melihat di gambar itu, Anda akan melihat bahwa untuk membajak tanah, petani biasanya memerlukan sepasang lembu atau kerbau atau beberapa pasang. Nah, mereka disatukan dengan sebuah yang namanya kuk, sebuah benda yang namanya kuk, untuk kemudian mereka menarik mata bajak untuk menggarap tanah yang mereka harapkan akan menjadi lebih gembur, lebih baik. Yang menarik dari praktek tersebut adalah
biasanya mereka memasangkan lembu yang berbeda usia dengan satu kuk yang sama. Mengapa mereka memasangkan lembu yang tua dan lembu yang muda, bukan lembu yang sama usianya? Saudara, itu adalah sebuah kesengajaan. Apa yang mereka lakukan? Sebetulnya kalau kita mengerti, yang muda, kerbau yang muda itu membantu untuk memberi tenaga dan dorongan. Sedangkan yang tua, karena dia sudah lebih berpengalaman dalam membajak, dia tahu mana tanah yang sulit. Dia tahu di mana dia harus belok, di mana dia harus menghindar mungkin batu-batu, dan dia tahu bagaimana mengatur ritme dari perjalanan mereka. Jadi, melalui kuk itu, kerbau yang tua mengarahkan yang muda. Itulah gambarannya kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku, dia berkata, mari pikulah kuk yang sama yang kupasang. Tuhan Yesus ingin mengajarkan step by step, langkah demi langkah, bagaimana menjalankan kehidupan kita secara maksimal. Tahukah saudara bahwa wisdom is an applied knowledge? Hikmat adalah pengetahuan yang diaplikasikan. Dalam Yohanes pasal yang 8 ayat yang 32 berkata seperti ini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, menurut saudara, di mana kunci dari ayat itu? Banyak orang berkata, tentu kebenaran Pak. Anda enggak salah, saudara. Tetapi ada kata yang lebih spesifik yang disinggung dalam kalimat itu adalah kata itu. Itu berarti sesuatu yang spesifik. Itu adalah sesuatu yang khusus. Yang dimaksud bukanlah segala macam kebenaran, tetapi kebenaran yang kita pegang di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kebenaran yang perlu kita dapatkan dalam kehidupan bukanlah sekedar pengetahuan akan kebenaran, tetapi apa langkah praktisnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk saya percaya dalam kehidupan saat ini dengan tantangan yang kita hadapi. Minggu lalu kita belajar dari Pastor Raditya Oloan, prinsip serta langkah praktis dalam mengatasi konflik. Saya berharap saudara sudah belajar bagaimana mengatasi konflik dalam hubungan suami istri, dalam keluarga, dan komunitas. Nah saudara, semua yang disampaikan akan menjadi tidak berguna kalau kita tidak melakukan hal-hal tersebut. Sayangnya ada begitu banyak orang yang hanya berhenti sampai, wow bagus ya khotbahnya Pak, terima kasih ya, keren banget. Tapi saya mau sampaikan bahwa untuk kehidupan kita berubah, perlu ada yang namanya penerapan. Penerapan artinya kita belajar untuk menjadi pembawa damai di dalam setiap konflik yang kita lalui dalam kehidupan ini. Saat kita hanya mencari siapa yang benar dan siapa yang salah di dalam sebuah konflik, kita tidak sedang menerapkan kebenaran tersebut. Mari saya bantu dengan contoh yang lain. Pernahkah Anda mendengar ini? Failing to plan is planning to fail. Pada saat kita gagal dalam merencanakan, kita sebetulnya sedang merencanakan untuk gagal. Karena kita semua tahu bahwa kehidupan ini kalau kita tidak pernah rencanakan, kita akan cenderung mengalir kemana saja sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita bicara mengenai aplikasi atau penerapan, sebetulnya di sini berbicara mengenai bagaimana kita mengatur hari kita. Saya belajar bahwa jurnal atau agenda itu begitu penting di pagi hari untuk menentukan apa yang Anda ingin kerjakan hari ini. Sebetulnya dengan agenda, dengan jurnal, Anda belajar untuk hidup teratur. Kalau tidak, tanpa sadar, hari-hari kita akan sibuk hanya melakukan apa yang menjadi permintaan orang lain untuk kita lakukan. Secara khusus ini penting sekali buat kita semua yang mungkin Anda adalah wirausaha, Anda bekerja sendiri. Karena Anda tentu sadar bahwa Anda tidak digaji berdasarkan jam kerja Anda. Tidak seperti karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan. Tetapi
kita digaji sesuai dengan produktivitas atau hasil output yang kita berikan. Jadi sangat penting sekali untuk kita sebetulnya betul-betul mendokumentasi apa saja yang kita perlu lakukan dalam hari itu. Itulah contoh penerapan dari perencanaan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara, saya ajak kita kembali lagi ke ilustrasi kerbau yang membajak tadi. Saat hidup kita berjalan bersama dengan Dia, kita jadi tahu langkah mana yang harus kita tempuh. Kita harus belok, kita harus mengikuti arahnya. Sebagai partner senior kita, Tuhan Yesus itu berjalan bersama-sama dengan kita. Dia tidak berjalan jauh di depan, tapi Dia berjalan menuntun kita di samping kita. Tinggal kemauan kita, apakah kita ini mau mengikuti ritme perjalanannya. Mungkin pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kalau kita ini gagal? Saya percaya ada banyak dari kita melenceng seringkali dari apa yang sebetulnya Tuhan ingin ajak kita untuk melangkah dalam kehidupan. Saya ingin encourage saudara semua. Ratapan 3 ayat 22-23 berkata seperti ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. His mercies selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saya suka di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan rahmat itu diterjemahkan sebagai mercy atau belas kasihan. Dikatakan bahwa belas kasihannya itu selalu baru setiap hari. Jadi setiap hari kita mendapatkan kesempatan yang baru. Pada waktu kita bangun pagi, kita bangun dengan sebuah lembaran yang baru. Kalau mungkin di hari-hari yang lalu kita gagal untuk mentaati Tuhan, gagal untuk mentaati pimpinan Roh Kudus, jangan khawatir, kita bertobat dan kita memulai hari yang baru dengan lembaran yang baru. Yang terpenting adalah jangan berhenti untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Seorang profesor di universitas di Florida membuat suatu penelitian yang menurut saya menarik sekali. Dia membagi sebuah kelas fotografi menjadi 2 kelompok. Yang pertama dinilai berdasarkan kuantitas. Profesor itu berkata kepada mahasiswa di kelompok pertama, kalau kamu bisa mengumpulkan 90 foto ke atas, kamu akan mendapat otomatis nilai A. Kalau kamu bisa mendapatkan 80 foto ke atas, 80-90, 89, kamu akan dapat nilai B. 70-79, kalian dapat nilai C. Dan di bawah itu, Anda tidak lulus. Pada kelompok yang kedua, profesor itu berkata, kalian akan dinilai berdasarkan kualitas dari 1 foto saja. Jadi mereka bisa masih mencoba berkali-kali mengambil foto, tapi mereka akan harus pilih 1 saja dari foto yang mereka sudah ambil untuk dinilai kualitasnya. Nah, kualitas dari 1 gambar itu aja, itu akan menentukan nilai mereka untuk semester itu. Nah, saudara, menurut saudara, kelompok mana yang menghasilkan foto-foto yang terbaik? Ya, betul. Kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama, mereka cenderung untuk berspekulasi. Apa sih yang membuat sebuah foto itu kelihatan sempurna? Mereka mungkin melakukan banyak research, mereka merencanakan, mereka banyak membaca artikel-artikel tentang fotografi, tapi mereka jarang sekali mencoba, karena mereka berusaha terfokus untuk mendapatkan sebuah foto yang sempurna. Namun kelompok yang kedua, kelompok yang pertama, mereka dengan rajin mencoba-coba komposisi, pencahayaan, mereka mencoba berbagai metode, dan tanpa sadar semakin sering mereka melakukan itu, mereka sedang meningkatkan kemampuan fotografi mereka. Jadi dari hasil penelitian itu, mereka menemukan bahwa semakin kita mencoba, semakin besar kemungkinannya untuk kita semakin menjadi lebih baik. Prinsip yang kita bisa pelajari dari cerita ini adalah lebih baik untuk kita mencoba terus daripada kita
kemudian mencoba untuk melakukan yang sempurna bersama dengan Tuhan. Ingat sekali lagi bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pribadi yang penuh dengan kasih karunia. Setiap kali kita jatuh, kita cukup datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh bertobat, dan kita memulai lembaran yang baru di hari yang baru. Yakobus pasal yang pertama ayat 22 berkata seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Belajar dari Tuhan Yesus bukan hanya sekedar teori atau menambah pengetahuan tentang Alkitab, tapi merupakan langkah-langkah nyata yang dikerjakan dalam kehidupan. Mengapa Yesus mengatakan dirinya sebagai pribadi yang lemah lembut dan rendah hati? Saya ingin ajak kita untuk melihat di bagian terakhir dari ayat ini. Lemah lembut itu sebetulnya punya arti mudah untuk dibentuk. Lemah lembut tidak ada kaitannya dengan lemah gemulai, saudara. Tapi lebih berarti mudah untuk dibentuk. Sedangkan rendah hati mempunyai arti kemampuan untuk menanggalkan hak-hak yang sebetulnya dimiliki. Tuhan Yesus memberikan contoh dari kelemah lembutan dan kerendahan hati di dalam kehidupannya. Kalau kita baca dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai 11 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus mengikuti kehendak Bapa dengan sempurna. Dia menanggalkan semua yang dia miliki untuk belajar menjadi manusia. Nah, kalau kita belajar dari Tuhan Yesus yang adalah partner senior kita, karena kita berjalan bersama-sama dengan sebuah kuk yang sama, apa yang harus kita tanggalkan dalam kehidupan? Saya percaya ada banyak hal. Pertama adalah namanya sok tahu, alias malas belajar. Atau mungkin kita merasa sok benar. Kita merasa sudah mengerti semuanya dan seringkali kita mudah untuk menghakimi orang lain. Apalagi yang harus kita tanggalkan? Merasa ingin diakui, merasa ingin dihormati, merasa ingin dihargai. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa Tuhan Yesus sebagai putra Allah, sebagai pribadi dari Allah Tritunggal sendiri, dia menanggalkan semua itu. Kalau kita bicara mengenai pribadi yang paling layak untuk dihormati, paling layak untuk dihargai, pribadi yang maha benar, tidak ada pribadi lain selain Tuhan Yesus. Tapi dikatakan dia menanggalkan semuanya itu. So, itu adalah contoh buat kita semua. Itulah pribadi yang sedang kita ikuti dalam kehidupan. Amsal 1 ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Awal dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan secara definisi adalah percaya apa yang dikatakan Tuhan adalah benar adanya. Takut akan Tuhan bukanlah kita takut gemetar pada saat kita berhadapan dengan Tuhan. Tapi takut akan Tuhan adalah mempercayai bahwa setiap apa yang Dia firmankan adalah benar adanya. Sehingga tidak ada pilihan lain dalam kehidupan yang lebih baik selain kita mengikuti apa yang menjadi keputusan Tuhan, keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan bahwa kita akan mendapatkan ketenangan. Itu adalah janji yang diberikan kepada setiap kita. Saudara, bukankah itu sesuatu yang dicari oleh semua orang? Bahkan hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sibuk mencari harta, posisi, dan status. Kalau ditanya, kenapa kalian mencari semua itu? Jawabannya sederhana,
untuk mendapatkan ketenangan. Sedangkan firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa ketenangan itu hanya bisa didapatkan pada saat kita dekat dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat yang pertama berkata, hanya dekat Allah saja, aku tenang, daripada nyalah keselamatanku. Oleh karena itu, hari ini, mari kita mempunyai sikap kerendahan hati. Belajar dari pribadi Yesus yang adalah partner senior kita. Setiap kali dia mengajak kita untuk melangkah, mari bersama untuk belajar mengikuti ritme. Sekali lagi ada rahmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sediakan dalam kehidupan kita. Setiap kali kita gagal. Tapi kuncinya adalah setiap hari kita membuat keputusan untuk datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan untuk belajar sesuatu darinya. Sekali lagi belajar yang saya maksud di sini sekali lagi bukanlah tentang pengetahuan, tetapi tentang hikmat atau kebenaran yang diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berdoa supaya setiap dari kita terima pesan firman Tuhan ini dan mengerti bahwa Tuhan ingin membawa kehidupan kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, saya ingin ajak kita untuk bersama-sama untuk menutup ibadah. Dan sebelum menutup ibadah, saya percaya ada berkat Tuhan yang ingin dicurahkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita arahkan tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, yang dibayar melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dan penyertaan dan kuasa Roh Kudus boleh hadir di dalam kehidupan kita, boleh memimpin kita senantiasa, supaya kita beroleh kekuatan, supaya kita beroleh anugerahnya untuk kita boleh menjadi saksinya. Biarlah kehidupan kita akan terus naik dan bukan turun. Biarlah kita akan menjadi terang dan garam dimanapun kita berada, di sekolah kita, di pekerjaan kita, di lingkungan sosial kita. Biarlah nama Tuhan ditinggikan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.